Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Hari ini kita akan mempelajari matematika pada bab ketiga mengenai relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah mempelajari bab 1, bab 2, bab 1 mengenai pola bilangan, bab 2 mengenai bidang koordinat. Setelah materi pola bilangan dan bidang koordinat, kalian sudah juga melaksanakan ulangan harian yang pertama untuk 2 bab tersebut. Dari hasil yang setelah kalian kerjakan, ternyata masih ada siswa yang nilainya di bawah KKM. KKM untuk matematika kelas 8 adalah 80, berarti yang nilainya di bawah 80 akan melaksanakan remedial pada minggu kelima atau minggu ini pada tanggal 26 Agustus kalian akan melaksanakan remedial. Minggu depan, minggu ke-6 kalian sudah akan masuk materi yang baru yaitu relasi dan fungsi atau bab ketiga. Untuk kelas 8, Budi ingatkan kembali pengajar-pengajar kalian adalah Ibu Widi sendiri, Ibu Farida Aryani, Ibu Sri Agus Isnawati, Ibu Kalista Bernada, dan Ibu Endang. Dari semua pengajar tersebut sama akan melaksanakan secara serempak remedial untuk 2 pokok bahasan bab 1 dan bab 2. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai materi bab 3 ini mengenai relasi dan fungsi. Oke. Sudah itu ya. Itu memang. Baik. Untuk mengenai relasi di sini akan Ibu jelaskan untuk relasi, Ibu akan menjelaskan di sini memahami konsep relasi dua himpunan dan menyajikan relasi. Jadi untuk materi relasi sendiri akan terbagi menjadi 1. Memahami konsep relasi dua himpunan dan menyajikan relasi itu sendiri. Di kelas 7 kamu sudah belajar tentang himpunan, lambang suatu himpunan, serta cara menuliskan anggota-anggota himpunan. Tahu kan kamu bahwa dua himpunan dapat saling berhubungan. Masing-masing anggota dari kedua himpunan dapat dipasangkan dengan aturan tertentu. Ketika mempelajari tentang hubungan antara dua himpunan, kita tidak terlepas dari konsep relasi dan fungsi. Konsep-konsep tersebut akan kita pelajari pada bab ini. Baik. Mempelajari relasi dan fungsi banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memperkirakan jumlah populasi hewan dalam suatu daerah setelah beberapa tahun. Memperkirakan ketinggian tanaman tertentu setelah beberapa bulan. Dan sebagainya. Dalam mempelajari konsep relasi dan fungsi, kita banyak berhubungan dengan bentuk tabel, diagram, dan grafik. Selain itu, penguasaan konsep aljabar
dan koordinat kartesius yang telah kamu pelajari sebelumnya sangat diperlukan. Bu ulang kembali. Yang perlu kalian perhatikan dalam pelajaran relasi yaitu penguasaan konsep aljabar dan koordinat kartesius. Untuk memahami konsep relasi dua himpunan, kalian lihat di sini ada sebuah contoh yaitu berupa tabel A dan tabel B. Tabel A adalah nama siswa atau nama-nama anak, yang dari tabel B mengenai kesukaan atau kegemaran. Untuk hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan, dilihat tabelnya sudah ada, yaitu seperti halnya A nama siswa yang tadi Bu Widi bilang, yang B jenis buku yang harus dibeli. Maaf tadi Bu Widi bilang kesukaan, melainkan himpunan B adalah buku yang harus dibeli. Nah, lihat sudah tabelnya dari tabel himpunan A ke tabel himpunan B. Oke, setelah kalian perhatikan baik-baik dulu, dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Lihat situ, buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adin adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Lihat di situ ada blok merah yang merupakan anggota dari himpunan A dan blok hijau itu yang merupakan anggota dari himpunan B. Kembali Bu bilang, yang di blok merah adalah himpunan nama siswa. Himpunan yang B atau di blok hijau itu adalah buku yang dibeli. Oke, sudah kalian lihat. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Oke. Dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan berikut. Siswa yang membeli. Oke. Siswa yang membeli buku, berarti lihat yang di blok merah sama J, beda lagi ya. Berada pada kiri blok merah. Yang blok hijau adalah, itu dilihat, kalian lihat gambarnya. Blok A adalah buku yang dibeli, blok B adalah nama siswa. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Kalian perhatikan baik-baik di situ. Hubungan atau relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Oke, sudah kalian amati? Oke. Nah, kalau tadi pada gambar 1 merupakan yang di blok adalah nama siswa dengan buku yang dibeli. Pada yang kedua, ini adalah bentuk penyajian dengan menggunakan diagram panah. Jadi, menyajikan relasi. Yang pertama adalah sajian relasi berbentuk diagram panah. Oke, kalian lihat, tetap sama, ada dua buah himpunan yang dihubungkan dengan buku yang dibeli, gambar diagram panah yang pertama. Diagram panah kedua, siswa yang membeli B ke A.
Perhatikan baik-baik, ada perbedaan. Perbedaannya kalau dari gambar yang pertama, diagram panah yang pertama adalah himpunan A ke himpunan A ke himpunan B. Oke, himpunan A adalah siswanya, lalu himpunan B buku yang dibeli. Sedangkan pada diagram panah yang kedua, dari B ke A, siswa yang membeli. Jadi himpunan B adalah buku yang dibeli, himpunan A adalah nama siswanya. Oke ya. Berbeda adalah pernyataan dari himpunan A ke B dengan pernyataan dari himpunan B ke A adalah berbeda. Berbedanya apa? Himpunan A nama siswa, himpunan B buku yang dibeli. Tapi pada diagram yang kedua, himpunan B ke himpunan A. Himpunan B adalah buku yang dibeli, himpunan A adalah nama siswanya. Jadi, itu adalah diagram panah yang ditunjukkan dari hubungan antara dua buah himpunan, yaitu A ke B atau dari B ke A. Tetap tanda panah dari kiri tetap dilakukan ke kanan. Tidak dari kanan ke kiri, tetap perlakuannya sama, dari kiri ditujukan ke kanan atau dihubungkan dari himpunan A ke himpunan B-nya. Begitu pula gambar diagram panah yang kedua dari himpunan B ke himpunan A. Itu tadi adalah sajian relasi berbentuk diagram panah. Yang kedua, itu yang B, sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Kembali lagi, sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan seperti tadi. Dari diagram panah kita bisa baca, kita akan mendaftarkan pasangan-pasangan yang X. Masih ingat tadi ya, kembali lagi pada bidang koordinat kartesius. Pada bab kedua kemarin kita sudah pelajari pasangan berurutan. Dari gambar diagram panah dilihat ya, dari himpunan A ke B. Dari Risa membeli buku novel. Ada lagi yang dibeli Risa? Tidak ada ya. Dari Risa membeli buku novel. Lalu dari Santi sama membeli novel. Nah, berbeda di sini. Pada Adip, dia membeli buku komputer dan juga dia membeli buku kesehatan. Jadi Risa novel, Santi novel, Adip membeli buku komputer, dan Adip juga membeli buku kesehatan. Dan seterusnya dilihat cara pengerjaannya. Oke, Risa novel, Santi novel, Adip buku komputer, Adip juga membeli buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Relasi siswa yang membaca dari himpunan B ke himpunan A. Novel yang dibeli novel Risa, novel juga dibeli Santi, buku komputer dibeli Adip, buku kesehatan juga Adip, buku pertanian yang dibeli Bara. Ingat, pada himpunan selalu diawali dengan notasi atau lambang kurung kurawal. Di bagian dalamnya pasangan berurutan dengan kurung kecil. Oke, kurung kecil, nah, berpasangan. Lalu ditutup lagi kembali dengan kurung kurawal. Sajian yang ketiga berupa sajian relasi berbentuk diagram kartesius. Hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah daerah asalnya, sumbu Y adalah daerah kawannya. Yang noktah-noktah itu tadi adalah pasangan berurutannya. Kalian bisa baca? Oke. Berarti pada daerah sumbu X-nya diisi nama siswa, lalu sumbu Y-nya diisi buku-buku yang dibeli. Begitu pula sebaliknya, dari B ke A, maka sumbu X-nya merupakan buku yang dibeli, sumbu Y-nya adalah nama-nama siswa. Baik, itulah tadi untuk materi apa itu relasi
lalu bentuk bagaimana penyajian relasi itu sendiri. Jadi, untuk penyajian relasi bisa disajikan dalam 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Oke, ya. Demikian tadi mengenai materi relasi atau memasangkan daerah kawan dengan daerah asal dengan daerah kawan. Siapa daerah asal? Itu daerah yang pertama, pasangan dengan daerah yang kedua. Baiklah, kalian bisa nanti lihat tugas-tugas yang ada untuk materi relasi. Untuk materi relasi dan fungsi pada minggu ke-6 adalah mengenai materi relasi. Sedangkan minggu ke-7 nanti memperdalam mengenai fungsi. Fungsi itu adalah relasi khusus. Di mana kekhususannya? Nanti kita akan lihat bersama di mana itu relasi khusus atau dikatakan dengan fungsi. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali setelah ini. Baik, kita lanjutkan setelah tadi penjelasan mengenai relasi. Sekarang kita akan melanjutkan materinya yaitu fungsi. Fungsi itu merupakan relasi khusus atau dikatakan pemetaan. Baiklah, dari fungsi ini tadi kita nanti Ibu akan menjelaskan mengenai konsep fungsi, fungsi korespondensi 1-1, kemudian notasi fungsi, lalu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi, dan yang terakhir adalah fungsi linier. Memahami konsep fungsi. Di sini disajikan berupa diagram panah. Kembali, diagram panah, kalian perhatikan. Dari diagram panah yang dihubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Lihat. Dari himpunan A ke himpunan B, di situ ada gambarnya, tabelnya ada 2 buah gambar. Kalian bisa membedakan gambar ke-1 dan gambar kedua. Dilihat, pada gambar yang tabel yang pertama ada 8 pasangan atau 8 diagram panah. Dari 2 buah himpunan ada 8 pasangan diagram panah. Untuk gambar tabel yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Kalian bisa langsung perhatikan sendiri gambar tabel tersebut dengan yang ditunjukkan dengan diagram panah. Begitu pula tabel yang kedua. Tabel yang kedua ditunjukkan dengan pasangan 2 buah himpunan A dan B. Dilihat gambarnya, tentu kalian nanti akan bisa membedakan ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Dan ada anggota A yang mempunyai pasangan lebih dari 1 pasangan di B. Perhatikan tabel gambar ke-1 dan gambar tabel kedua. Tentunya kalian sudah bisa melihat ada beberapa dari pasangan tersebut yang berbeda dari pasangan yang ditunjukkan diagram panah. Kalian lihat. Selanjutnya. Ternyata kalau kalian lihat dari gambar tabel ke-1 dan kedua, kita dapat simpulkan sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama yang A, setiap anggota A mempunyai pasangan dengan anggota B. Yang B, setiap anggota A dipasangkan dengan
tepat satu anggota B. Dari gambar tabel tadi dapat disimpulkan, jika banyak anggota himpunan A itu adalah banyak anggota A, banyak anggota dilambangkan dengan huruf N kecil, anggota himpunan A-nya sendiri dengan A-nya besar, dan banyak anggota himpunan B itu bisa dilambangkan, ini cara menuliskan notasi anak-anak ya. Himpunan B adalah banyak anggota B, banyak anggota dilambangkan huruf kecil N dan B, maka banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B adalah banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Dan banyak anggota yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah banyak anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B. Nah, ini mengenai fungsi. Fungsi yaitu relasi khusus. Khususnya di mana? Setiap anggota daerah asal harus dipasangkan tepat satu dengan daerah kawannya. Atau setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, itu tadi mengenai penjelasan fungsi dari dua buah himpunan. Baik, tadi sudah kalian lihat dari penampilan mengenai materi pemetaan atau fungsi khusus, contoh-contoh, dan akhirnya kesimpulan. Selanjutnya yaitu fungsi dari korespondensi satu-satu. Sama seperti hal tadi, ditunjukkan dengan tabel yang berisikan pasangan dari dua himpunan, pasangan dari dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Di sini ada contoh 6 pasangan yang ditunjukkan dengan diagram panah. Dari himpunan A ke himpunan B ada dua tabel, sama-sama ditunjukkan 6 pasangan dari himpunan A dan himpunan B yang ditunjukkan dengan diagram panah. Oke, kalian lihat di situ pada contoh yang tabel yang pertama. Oke, kan lihat setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B pada tabel yang pertama. Tabel yang kedua ditunjukkan juga sama dengan diagram panah. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Oke. Ya, kalian lihat situ. Nanti kalian akan bisa membedakan pemetaan atau fungsi khusus tadi dengan korespondensi satu-satu, di mana perbedaannya. Ya, kalian bisa tampak jelas tadi di situ pada anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilihat berapa banyak anggota pada himpunan A dan himpunan B. Oke. Pada korespondensi satu-satu kalian bisa lihat ternyata banyak anggota himpunan A ke B, begitu pula banyak anggota himpunan B ke A mempunyai anggota yang sama banyaknya. Himpunan A dan himpunan B mempunyai anggota sama banyaknya. Oke. Di sini dapat Ibu simpulkan pada korespondensi satu-satu. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama A, setiap anggota mempunyai tepat satu pasangan di B. Begitu pula setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan anggota dua syarat tersebut, mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B.
jika terdapat himpunan A dan himpunan B dengan banyak anggota sama dengan banyak anggota B atau di situ dilambangkan dengan N, maka banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah pertama N dikalikan dengan N dikurang 1 dikali lagi, jangan lupa dikasih kurung untuk membacakan bahwa itu adalah satu kesatuan. N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dan seterusnya sampai 3 dikali 3 dikali 2 dan berakhir dengan dikali 1. Selalu berakhir dikali 1. Jadi tersusun situ semakin kecil dan berakhir pada 1. Nah, itu adalah fungsi korespondensi 1-1. Jadi fungsi tadi atau pemetaan itu tadi sudah. Lalu fungsi korespondensi 1-1 dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan notasi himpunan. Oke. Bagaimana menuliskan notasi himpunan? Nah, di situ ada fungsi dinotasikan dengan huruf-huruf kecil seperti F, G, atau K. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F, di mana A dipetakan ke B. Jadi tanda panah membaca dengan F adalah A dipetakan ke B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan sebagai F, di mana X dipetakan ke Y atau fungsi X dipetakan ke fungsi X. Itu dalam penulisannya dilihat ya. Nah, situ dilihat. Nah, bagaimana menuliskan notasi fungsi itu sendiri? Oke, dalam bentuk rumusnya penulisannya dibaca fungsi X dipetakan Y, dibacanya F memetakan X ke Y. Kembali lagi, atau di gambar berikutnya dibaca F memetakan X ke fungsi Fx. Banyak ya cara-caranya. Sehingga Y merupakan peta atau bayangan dari X, atau nilai fungsi dari X ditulis Y adalah Fx. X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F seperti itu. Ya, jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka Fx atau Fy sama dengan X. Himpunan dari nilai Y adalah Fx disebut daerah hasil atau ring F. Tulisannya Range membaca bukan Range ya. Tulisannya Range membacanya adalah ring fungsi atau ring F kecil di situ. Oke. Nah, itu tadi lambang-lambang dalam pembentukan notasi himpunan. Baiklah, untuk pertemuan pada minggu ke-6, Bu Widi akhiri pada notasi fungsi. Mulai tadi yang pertama mengenai relasi, kedua dari fungsi itu terbagi, tadi sudah ada mengenai pemetaan atau fungsi khusus. Yang kedua adalah mengenai fungsi itu sendiri. Yang ketiga notasi fungsi. Untuk minggu ke-7 atau pertemuan selanjutnya, materi akan Widi lanjutkan kembali, yaitu
daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari fungsi yang belum dijelaskan nantinya. Lalu fungsi linier, dan ada beberapa contoh serta tugas akan Bu diberikan pada minggu ke-7. Jadi pada minggu ke-6 hanya berupa materi saja dahulu, masih ada 2 materi lagi. 2 materi dalam arti dari fungsi itu tadi sendiri, yaitu mengenai daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, fungsi, serta fungsi linier, dan contoh serta tugasnya akan Bu Widi berikan pada minggu ke-7. Anak-anakku sekalian, materi ini akan berkelanjutan. Fungsi ini akan kalian jumpai lagi pada materi kelas 9 nantinya. Kelas 9 akan mengulang materi mengenai fungsi, itu akan dipertegas atau diperdalam pada materi kelas 9. Ibu harapkan kalian betul-betul membaca dahulu sebelum nantinya mengerjakan tugas. Sempatkanlah membaca, mendengarkan dari penjelasan Bu Widi, bisa kalian dengarkan. Selanjutnya kalian bisa baca buku yang kalian miliki, baik itu buku perpustakaan maupun buku penunjang lainnya. Baiklah, terima kasih atas kerjasama kalian dengan Bapak dan Ibu guru. Semoga materi ini ada manfaatnya bagi kalian di masa pandemi seperti ini. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, hanya mendengar suara. Kalian bisa membaca, tetapi tetap diharapkan tugas-tugas yang sudah diberikan guru kalian. Dari tugas pertama, M1, M2, dan M3, serta ulangan harian yang masih merasa belum mengerjakan sama sekali. Tolong, tuntutan dan tanggung jawab kalian tetap kami tunggu. Begitu pula, minggu ini hari Rabu tanggal 25 Agustus kita akan mengadakan remedial. Bapak dan Ibu guru akan memberikan nama-nama siapa yang mengikuti remedial pada hari Selasa. Kalian bisa lihat apakah kalian termasuk yang ikut remedial pada hari Rabu. Sebelumnya, Bu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kalian masih belum bisa memahami dengan jelas. Ibu mohon maaf dan kalian bisa membaca kembali pada buku yang ada, baik buku perpustakaan maupun buku yang kalian miliki. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.